Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama Natasha Ayu Riskandari dengan NIM 190302079 dan yang kedua Wiragamas M dengan NIM 190302116. Kami akan menjelaskan tentang perencanaan audit dan prosedur analitis. Perencanaan audit. Ada 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan dengan tepat, yakni untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat yang mencukupi pada situasi yang dihadapi. Yang kedua, untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Dan yang ketiga, untuk menghindarkan kesalahpahaman dengan klien. Ada 2 jenis resiko yang ada pada audit. Kedua jenis resiko ini secara signifikan berpengaruh pada pelaksanaan dan biaya audit. Sebagian besar dari tahap awal perencanaan audit berkaitan dengan perolehan informasi untuk membantu auditor dalam menilai resiko-resiko tersebut, yakni resiko audit yang dapat diterima adalah ukuran seberapa besar auditor menerima kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan dapat setelah pengauditan selesai dilaksanakan dan opini wajar tanpa pengecualian telah diterbitkan. Ketika auditor memutuskan untuk menurunkan resiko audit yang dapat diterima, ini berarti auditor ingin lebih yakin bahwa tidak ada salah saji material dalam laporan keuangan. Resiko 0 adalah kepastian absolut dan resiko 100% adalah ketidakpastian absolut. Yang kedua, resiko bawaan adalah ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji material dalam saldo akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Jika sebagai contoh, auditor menyimpulkan bahwa terdapat kemungkinan salah saji yang tinggi dalam suatu akun, seperti akun piutang dagang, auditor menyimpulkan bahwa resiko bawaan untuk piutang dagang adalah tinggi. Menilai risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan merupakan sebuah bagian penting dari perencanaan audit, karena hal tersebut dapat membantu dalam menentukan jumlah bukti yang diperlukan untuk dikumpulkan dan staf yang akan ditugaskan dalam penugasan tersebut. Perencanaan audit meliputi 1. Menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. 2. Memahami bisnis dan industri klien. 3. Menilai risiko bisnis klien. 4. Melakukan prosedur analitis awal. 5. Menentukan tingkat materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko bawaan. 6. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Dan yang ketujuh, mendapatkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Yang terakhir, mengembangkan keseluruhan perencanaan audit dan program audit. Menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Perencanaan awal audit melibatkan 4 hal yang semuanya harus dilakukan lebih dulu dalam audit. Yang pertama, auditor menentukan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan memberikan jasa pada klien lama. Penentuan ini biasanya dilakukan oleh auditor yang berpengalaman yang berada dalam posisi untuk mengambil keputusan. Auditor diharapkan membuat keputusan ini segera sebelum terjadi biaya-biaya yang signifikan yang tidak dapat kembali lagi. Yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau memerlukan pengauditan. Informasi ini akan memengaruhi keseluruhan bagian dari proses perencanaan. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, auditor harus mendapatkan kesepemahaman dengan klien mengenai kondisi kontrak. Yang keempat, auditor mengembangkan keseluruhan strategi pengauditan secara keseluruhan, termasuk penugasan audit dan spesialis-spesialis audit yang diperlukan. Penerimaan klien dan keberlanjutan. KAP harus berhati-hati dalam menentukan klien mana yang dapat diterima. Tanggung jawab hukum dan profesional mengharuskan KAP selektif dalam memilih klien, sehingga klien yang tidak memiliki integritas atau yang terus-menerus berdebat mengenai pelaksanaan audit yang tepat dan imbal jasa audit akan cenderung menyebabkan banyak masalah dan tidak layak untuk diterima. Yang pertama, investigasi klien baru. Sebelum menerima klien baru, kebanyakan kantor akuntan publik akan menyelidiki perusahaan tersebut untuk menentukan akseptabilitasnya. Kantor itu melakukannya dengan memeriksa sejauh memungkinkan
prospektif klien ini dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangannya, dan hubungannya dengan kantor akuntan publik sebelumnya. Untuk calon klien yang sebelumnya telah diaudit oleh KAP lain, auditor yang baru atau auditor penerus diharuskan oleh standar auditing untuk berkomunikasi dengan auditor pendahulu. Tujuan persyaratan ini adalah untuk membantu auditor dengan penerus mengevaluasi apakah ia akan menerima penugasan tersebut. Yang kedua, klien lama. Klien yang berlanjut setiap tahun, banyak KAP mengevaluasi klien-klien yang ada saat ini guna menentukan apakah ada alasan untuk menghentikan audit. Konflik yang terjadi sebelumnya menyangkut ruang lingkup audit yang tepat, jenis pendapat yang akan diberikan, fee yang belum dibayar, atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan auditor menghentikan kerjasamanya. Auditor dapat juga mengundurkan diri setelah menentukan bahwa klien tidak mempunyai integritas, meskipun tidak ada kondisi yang telah dibahas sebelumnya. KAP dapat memutuskan untuk menolak meneruskan audit karena risikonya sangat tinggi. Mengidentifikasi alasan klien untuk melakukan audit. Dua faktor utama yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima adalah pemakai laporan keuangan yang mungkin dan maksudnya menggunakan laporan tersebut. Auditor mungkin akan mengumpulkan lebih banyak bukti audit apabila laporan keuangan digunakan secara ekstensif, seperti yang sering terjadi pada perusahaan terbuka yang memiliki utang yang besar dan perusahaan yang akan dijual dalam waktu dekat. 2. Mendapatkan kesepemahaman dengan klien. Memahami klien, pemahaman yang jernih tentang syarat-syarat penugasan harus dimiliki oleh klien dan KAP. Standar auditing mensyaratkan bahwa auditor harus mendokumentasikan pemahamannya dengan klien dalam surat penugasan, termasuk tujuan penugasan, tanggung jawab auditor dan manajemen, identifikasi kerangka kerja pelaporan keuangan yang digunakan oleh manajemen, referensi ke bentuk dan isi laporan audit yang diharapkan, serta batasan-batasan penugasan. Menyusun strategi audit secara keseluruhan. Mengembangkan strategi audit secara keseluruhan setelah memahami alasan klien untuk melakukan audit, auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan strategi audit pendahuluan yang menetapkan lingkup, penetapan waktu, dan arah audit serta memandu pengembangan rencana audit. Strategi ini harus mempertimbangkan sifat bisnis dan industri klien, termasuk bidang-bidang di mana terdapat resiko salah saji yang signifikan yang lebih besar. Auditor juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, seperti jumlah lokasi klien dan keefektifan pengendalian klien di masa lalu. Dalam mengembangkan pendekatan audit pendahuluan, strategi yang terencana akan membantu auditor menentukan sumber daya yang diperlukan dalam penugasan itu, termasuk penyusunan staf penugasan, yakni memilih staf untuk kontrak kerja. Auditor harus menempatkan staf yang tepat pada penugasan agar sesuai dengan standar auditing dan untuk meningkatkan efisiensi audit. Salah satu prinsip dasar dalam standar auditing adalah bahwa audit harus dilakukan oleh orang atau orang-orang yang memiliki pelatihan teknis yang memadai dan keahlian sebagai seorang auditor. Karena itu, setiap staf yang ditugaskan harus mengikat persyaratan tersebut di samping harus mempunyai pengetahuan tentang industri klien. Yang kedua, mengevaluasi kebutuhan akan para ahli dari pihak luar. Jika audit membutuhkan pengetahuan khusus, mungkin kantor akuntan perlu berkonsultasi dengan spesialis. Standar auditing menetapkan persyaratan untuk memilih spesialis dan mereview pekerjaannya. Memahami bisnis dan industri klien. Beberapa faktor telah meningkatkan arti penting dari pemahaman atas bisnis dan industri klien. Pertama, teknologi informasi yang menghubungkan perusahaan klien dengan pelanggan dan pemasok utama. Akibatnya, auditor memerlukan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pelanggan dan pemasok utama itu serta resiko yang berkaitan. Dan yang kedua, klien telah memperluas operasinya secara global yang seringkali melalui joint venture atau aliansi strategis. Selanjutnya, teknologi informasi mempengaruhi proses pengendalian internal klien yang meningkatkan kualitas dan ketetapan waktu informasi akuntansi. Selanjutnya, makin pentingnya sumber daya manusia dan aset tak berwujud lainnya telah meningkatkan kompleksitas akuntansi dan pentingnya penilaian dan estimasi manajemen.
Dan yang terakhir, auditor perlu memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap bisnis dan industri klien untuk memberikan jasa yang memiliki nilai tambah. Industri dan lingkungan eksternal. 3 alasan utama untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang industri klien dan lingkungan eksternal adalah: 1. Risiko yang berkaitan dengan industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian auditor atas risiko bisnis klien dan risiko audit yang dapat diterima, dan bahkan dapat mempengaruhi auditor dalam menerima penugasan pada industri yang lebih berisiko. Beberapa risiko bawaan biasanya umum bagi semua klien dalam industri tertentu. Kepahaman atas risiko-risiko tersebut dapat membantu auditor dalam menilai relevansinya bagi klien bersangkutan. Dan yang terakhir, banyak industri memiliki ketentuan akuntansi yang khusus di mana auditor harus memiliki pemahaman dalam hal tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Operasi dan proses bisnis. Pertama, kunjungan ke pabrik dan kantor. Kunjungan ke fasilitas klien dapat membantu auditor memperoleh pemahaman yang lebih baik atas kegiatan bisnis klien, karena kunjungan tersebut akan memberikan kesempatan untuk mengamati kegiatan perusahaan secara langsung dan bertemu dengan karyawan kunci. Kedua, mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi dengan pihak terkait sangat penting bagi auditor, karena prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan transaksi itu diungkap dalam laporan keuangan jika material. Manajemen dan tata kelola perusahaan. Untuk mendapatkan pemahaman atas sistem tata kelola klien, auditor harus memahami akta pendirian perusahaan dan peraturan-peraturannya, serta mempertimbangkan kode etik perusahaan dan membaca notulensi rapat perusahaan. Untuk yang pertama, akta pendirian perusahaan dan peraturan-peraturan. Akta pendirian perusahaan diberikan oleh pemerintah di daerah di mana perusahaan tersebut didirikan dan merupakan dokumen legal yang penting untuk mengakui suatu perusahaan sebagai suatu jenis entitas yang terpisah. Akta ini meliputi nama perusahaan, tanggal pendirian, jenis dan jumlah modal saham yang disahkan oleh perusahaan tersebut. Dan yang kedua, kode etik. Perusahaan sering mengomunikasikan standar nilai dan etika perusahaan melalui pernyataan kebijakan serta kode perilaku. Dan yang ketiga, notulen rapat. Notulen rapat perusahaan adalah catatan resmi tentang penemuan dewan direksi dan pemegang saham. Tujuan dan strategi klien. Pertama, reliabilitas pelaporan keuangan. Kedua, efektivitas dan efisiensi operasional. Dan yang ketiga, ketaatan pada hukum dan peraturan. Nilai risiko bisnis klien. Auditor menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari pemahaman strategis atas bisnis dan industri klien untuk menilai risiko bisnis klien, yaitu risiko bahwa klien akan gagal dalam mencapai tujuannya. Dan selanjutnya ada melaksanakan prosedur analitis awal. Auditor melaksanakan prosedur analitis awal untuk memahami dengan lebih baik bisnis klien dan untuk menilai risiko bisnis klien. Salah satu prosedur bisnis tersebut membandingkan rasio klien dengan benchmark industri atau pesaing untuk mengindikasikan kinerja perusahaan. Prosedur analitis. Prosedur analitis dapat dilaksanakan pada salah satu dari ketiga waktu selama penugasan, yaitu pertama, prosedur analitis diwajibkan dalam tahap perencanaan untuk membantu menentukan sifat luas dan penetapan waktu prosedur audit. Ini membantu auditor mengidentifikasi hal-hal signifikan yang nantinya memerlukan perhatian khusus dalam penugasan. Kedua, prosedur analitis seringkali dilakukan selama tahap pengujian audit, selama pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Dan yang ketiga, prosedur analitis juga diwajibkan selama tahap penyelesaian unit. Dalam setiap kasus, auditor membandingkan data klien dengan hal-hal berikut. Pertama, data industri. Kedua, data yang sama di periode sebelumnya. Ketiga, ekspektasi hasil dengan menggunakan data non-keuangan. Keempat, hasil ekspektasi yang ditentukan oleh auditor. Dan yang terakhir, hasil ekspektasi yang ditentukan oleh klien. Rasio-rasio keuangan umum. Prosedur analitis. Auditor sering menggunakan rasio keuangan yang umum selama perencanaan dan penelaahan akhir dalam pengauditan atas laporan keuangan. Rasio tersebut berguna dalam memahami status keuangan bisnis
serta melihat laporan dari perspektif pengguna, yakni meliputi pertama, kemampuan membayar utang jangka pendek, dan yang kedua, rasio aktivitas likuiditas, dan yang ketiga, kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, dan yang terakhir, rasio profitabilitas. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.